Sukacita yang sesungguhnya menjadi bagian kita jika kita faham, jika kita tahu dengan pasti bahwa nama kita terdaftar di surga. Salam anugerah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berkat dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami memiliki kesempatan untuk bisa menikmati berkat-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripadamu, agar di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti dan dapat menikmati berkat-Mu untuk kami terapkan, bagikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 20, demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di sini kita menemukan bagaimana Tuhan mengaruniakan sukacita yang sesungguhnya, yaitu nama kita terdaftar di surga. Sukacita yang sesungguhnya menjadi bagian kita jika kita faham, jika kita tahu dengan pasti bahwa nama kita terdaftar di surga. Jadi kita punya jaminan bahwa di sana kita akan hidup, kita akan tinggal untuk masa kekekalan. Namun sementara kita masih berada di dunia ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dan menikmati berkat-berkat dari firman Tuhan. Di dalam pembacaan kita di sini, Lukas menyatakan kebenaran firman Tuhan yang menunjuk kepada apa sebenarnya dasar sukacita yang sesungguhnya, yang seharusnya menjadi bagian dari setiap murid, setiap orang yang percaya. Dalam pembacaan disebutkan bahwa kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Sebelumnya kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-murid pergi untuk melayani berdua-dua orang. Jadi setiap grup, setiap kelompok mereka pergi berdua dan kemudian pergi untuk menyampaikan berita tentang Injil supaya banyak orang boleh percaya tentang siapa itu Yesus. Dan sesudah mereka kembali, mereka menceritakan kepada Tuhan Yesus, memberikan laporan bagaimana pengalaman, bagaimana kesaksian yang mereka dapatkan di saat mereka pergi melayani. Mereka berkata bahwa Tuhan,
setan-setan pun takluk demi namamu. Jadi keberadaan mereka pada saat mereka pergi melayani, dapat kita temukan bahwa mereka menikmati kemenangan demi kemenangan yang menjadikan mereka boleh menikmati sukacita. Mereka berkata, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Jadi sungguh luar biasa pelayanan yang mereka lakukan yang menjadikan nama Tuhan boleh tersampaikan di mana-mana. Setan pun takluk kepada kami demi namamu. Karena nama Tuhan, karena nama Yesus, maka setan-setan pun takluk. Kemudian dia katakan bahwa, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Suatu penyataan yang Tuhan Yesus katakan bahwa iblis itu ada, jatuh dari langit. Dan kemudian pada saat mereka melayani, mereka pasti akan berhadapan dengan pribadi, dengan para pengikut kekuatan kegelapan, para pengikut kelompok yang bertentangan dengan misi daripada Tuhan yang dia sampaikan, yang kemudian sudah disampaikan kepada para murid untuk bisa memberitakan Yesus Kristus dengan segala sesuatu yang dia buat dan apa yang menjadi tujuan kedatangannya ke dalam dunia, terutama untuk menjadikan setiap orang percaya, setiap manusia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Jadi pada saat sekarang ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diberikan tanggung jawab untuk pergi, menceritakan berita sukacita, menyampaikan kabar gembira kepada banyak orang supaya orang lain boleh tahu kebenaran yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan kebebasan, kelepasan dari kuasa dosa, dari ancaman untuk dicampakkan ke lautan api. Menjadi tugas dari kita semua. Menjadi tugas dari semua orang percaya. Tahukah kita apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita beritakan kepada orang lain supaya orang lain boleh mengetahui bahwa keselamatan ada di dalam Kristus. Alkitab mengajarkan begitu tegas bahwa semua manusia sudah berdosa, semua manusia melakukan kesalahan, tidak ada seorang pun yang bebas dari hal tersebut. Dan karena kesalahan tersebut, yang kemudian disebut dosa, menjadi penghambat manusia untuk tidak bisa menikmati kehidupan yang kekal, kalau dosa ini tidak diselesaikan. Nah, siapa yang dapat menyelesaikan dosa tersebut? Manusia tidak mampu menyelesaikan dosanya. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Allah memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi oleh manusia, yang kita hadapi. Boleh terselesaikan karena ada jalan keluar yang Allah nyatakan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Berkorban bagi kita, menanggung dosa kita, rela menderita, rela dipakukan di kayu salib, ditombak, bahkan mati, dikuburkan, tetapi dia bangkit dari kematian. Mengalahkan maut. Itulah yang memberikan sesuatu yang bisa menjadi penjamin di dalam kehidupan setiap manusia. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut, yang menjadi upah dosa kita. Kita boleh terbebas dari dosa tersebut jika kita percaya kepada pribadi tersebut. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Dan sesudah itu,
Tuhan memberikan perintah pada kita untuk pergi, menceritakan berita sukacita ini. Ceritakan kepada orang lain bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia boleh memiliki kehidupan yang kekal. Di dalam ayat yang ke-19, di sana disebutkan tentang bagaimana dasar kemenangan yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang percaya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di dalam ayat yang ke-19 ini, firman Tuhan berkata bahwa ada jaminan pemeliharaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari masalah. Kita pasti punya masalah. Apakah itu masalah pribadi? Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah jemaat? Masalah negara? Hidup bermasyarakat? Kita pasti akan mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Tetapi dalam bagian ini kita menemukan bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan berjanji memberikan jalan keluar, memberikan jaminan bagi kita untuk bisa mengatasi hal tersebut. Seperti kepada para murid, mereka diberikan kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang kita kenal, kita sebut sebagai sesuatu yang disebutkan mujizat. Mereka bisa bebas dari kekuatan bisa kalajengking, ular, dan sebagainya, tidak membahayakan diri mereka karena ada kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Nah, bagi kita yang percaya saat ini, kita mendapatkan jaminan dari Tuhan untuk sesuatu yang pasti akan kita nikmati pada masa kekekalan, yaitu kita dibebaskan dari bisa dosa. Kita dibebaskan dari kuasa dosa yang boleh menjadikan kita tidak dapat dikuasai oleh maut karena dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan ada di dalam Kristus yang memberikan jaminan bagi kita. Kita juga dapat menikmati kebangkitan bersama dengan Kristus jika kita percaya kepada Kristus. Itulah yang kemudian disebutkan di dalam ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sukacita yang sesungguhnya menjadi bagian kita jika kita tahu nama kita terdaftar di surga. Jika nama kita terdaftar di surga, berarti kita punya pengharapan akan hidup bersama dengan Dia, bersama dengan Allah di surga pada masa kekekalan. Nama kita terdaftar di surga apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya yang disebutkan di sini bukan karena setan-setan, bukan karena iblis takluk kepada kita demi nama Tuhan Yesus, tetapi terutama karena nama kita terdaftar di surga. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, Alkitab berkata, kita menjadi warga surga. Nah, pada saat ini, mari kita koreksi. Kita kembali lihat kehidupan kita. Benarkah kita? Benarkah nama kita sudah terdaftar di surga? Benarkah kita sudah percaya sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita? Seandainya belum, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia kita memiliki kehidupan yang kekal. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita menikmati sukacita yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu ini menjadikan kami menikmati sukacita yang sesungguhnya yang dapat kami bagikan kepada orang lain. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.